sesuai dengan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Setidak-tidaknya 1 kali dilakukan musyawarah nasional yang di dalamnya memuat reorganisasi, pergantian pengurus, termasuk di dalamnya perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan itu sudah tertuang di dalam surat keputusan yang kami sudah keluarkan. Bapak Ibu sekalian, coba naikkan ke atas sekali lagi, paling atas, Rosaria. Ya. Di mana hakikat daripada forum komunikasi suara Tonan Sintua tidak berbeda dengan maksud dan tujuan dari Bersatu Misioner Gereja yang akan beralih nantinya dari program Arahon reorganisasi untuk mengekspresikan Bersatu Misioner Gereja semua untuk satu nama. Jadi misioner gereja itu hanya memiliki tujuan semua untuk satu nama. Tentunya nama itu adalah nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Adapun isi daripada Forum Arahon itu ataupun forum komunikasi suara Tonan Sintua itu di dalamnya adalah tugas panggilan gereja. Bapak Ibu sekalian, kita sudah pahami betul tentang apa isi daripada tugas panggilan gereja, dan yang tujuannya hanya memuliakan nama Yesus Kristus. Munas ini akan direncanakan sekitar bulan Mei. Tapi itu nanti akan menjadi hasil daripada kesepakatan kita bersama. Lanjut. Adapun agenda Munas yang akan kita lakukan ada 3 pilar. Pilar pertama adalah reorganisasi ataupun perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan periodeisasi, termasuk di dalamnya laporan pertanggungjawaban Ketua Umum. Yang kedua adalah Pascaraya. Pascaraya ini kita rencanakan serentak di seluruh Indonesia. Bagaimana teknisnya nanti akan kita atur bersama, apakah melalui fisik atau langsung atau hybrid, ada fisiknya, ada virtualnya, ataupun online. Tujuan daripada Pascaraya itu adalah untuk merefleksikan Bersatu Misioner Gereja di Indonesia. Sedangkan pilar ketiga adalah Napaktilas. Ini adalah suatu usaha bagaimana masa depan daripada bersinergi ini memiliki situs Napaktilas yang akan kita desain. Tentu sudah ada beberapa daerah yang memberikan harapan pada kita bila mana bersinergi ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, periodisasi, dan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum pada saat Munas nanti. Lanjut. Next. Oke. Pengertian misioner di sini yang mungkin perlu kita ada kesepahaman bersama. Namun saya sudah menggali bahwa
pengertian misioneri itu dari Perjanjian Lama, dari Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Di mana pada Kitab Perjanjian Lama bahwa sesuai dengan adat ataupun tradisi Ibrani bahwa tua-tua ataupun pemuka masyarakat yang disebut jaken adalah pemimpin masyarakat, ya, termasuk kelompok-kelompok suku yang ada pada saat itu, dan itu akan melembaga sebagai imam ataupun rohaniawan dalam lembaga-lembaga agama pada Kitab Perjanjian Lama. Namun setelah Perjanjian Baru itu sudah semakin meruncing, pengertiannya sudah semakin dapat diartikan apa itu tentang misioner gereja dalam hal presbyteros adalah penatua, presbyteros penatua, episkopos penilik jemaat ataupun pengawas, dan volmen adalah gembala. Maka dari perspektif misioner gereja bersatu ataupun bersinergi, misioner itu dimaksud adalah seseorang yang telah pernah dan atau sedang mendermabaktikan potensi dirinya untuk melayani tugas-tugas pelayanan, pemeliharaan, dan pengawasan pertumbuhan dan perkembangan gereja dalam kegiatan tugas panggilan gereja, baik sebagai rohaniawan, hamba, pengajar, pendidik, penatua, penilik, pengawas gereja, maupun sebagai anggota perkumpulan dalam peran gereja ke arah lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin di dalam perkumpulan ini bisa kita artikan kor ama ataupun kor ina, kor remaja itu adalah perkumpulan. Jadi tidak hanya menyangkut GMKI atau DAMKI, tetapi semua perkumpulan-perkumpulan ataupun persekutuan yang membangun gereja ke arah yang lebih baik adalah konsep perkumpulan. Sehingga semua, ya, termasuk orang yang membangun gereja secara fisik maupun rohani adalah misioner gereja. Nanti kita akan kupas secara tuntas. Nah, kegiatan MUAS tadi sudah dijelaskan bahwa Paskah Raya itu adalah merefleksikan bersatu misioner gereja Indonesia, dan reorganisasi itu adalah perubahan ADART. Jangan dulu naik-naikkan. Tunggu selesai bicara, saya baru dinaikkan, Ibu Rosia. Ya. Nah, reorganisasi ini yang paling mendasar karena ini menyangkut legalitas hukum. Tetapi bukan berarti ahu daripada Orkom Arahon tidak berlaku, tetapi itu tetap, ya, ahunya tetap, dan rekomendasi dari Kementerian Agama tentang kegiatan daripada Arahon ini tetap tidak akan berubah. Dan yang ketiga adalah Napaktilas, menetapkan area Napaktilas misioner gereja bersatu. Inilah agenda-agenda MUNAS yang akan kita capai nantinya. Lanjut. Sedangkan uraian tugas panitia MUNAS, ya, ada 3 komponen. Pertama, panitia penyelenggara adalah dari pengurus ataupun pendiri Orkom Arahon, ya, sebagai
fasilitator, dan panitia pelaksana adalah yang ditunjuk ataupun yang dibentuk melalui surat keputusan Ketua Umum Arahon, disebut sebagai misioneri gereja, yang melaksanakan tugas-tugas dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MUNAS ke berbagai sektor terkait dengan kegiatan MUNAS. Nah, mungkin poin yang ketiga, inilah menjadi topik pembicaraan kita secara khusus, bagaimana kita membentuk bersinergi di wilayah provinsi dan di daerah kabupaten kota seluruh Indonesia. Sebagaimana hakikat MUNAS, namanya adalah musyawarah nasional. Nah, nanti ini akan lebih dalam dikaji oleh pengarah, karena itu kita harapkan nanti masukan dari kita masing-masing sehingga nanti bisa terbentuk ya wilayah provinsi bersinergi dan daerah kabupaten kota bersinergi di seluruh Indonesia. Lanjut. Nah, adapun maksud dan tujuan reorganisasi Arahon menjadi bersinergi adalah membangun situs misionер gereja, ya, yang melibatkan komunitas luar dalam negeri dan komunitas luar negeri, ya. Nanti akan kita mencoba bagaimana kita menggabungkan ya tentang situs misioner gereja ini, ya, secara nasional ataupun tingkat nasional dan tingkat internasional. Tentunya ini akan merupakan kajian yang sangat mendasar. Yang ketiga, melembagakan bersinergi baik di tingkat pemerintahan pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Jadi sesuai dengan tingkatan forum ataupun sesuai dengan tingkatan perkumpulan, ya. DPP harus melembaga dengan pemerintahan pusat, DPW wilayah harus melembaga dengan pemerintahan provinsi, dan DPD kabupaten kota harus melembaga di tingkat kabupaten kota. Ini adalah sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka pengawasan pemeliharaan pertumbuhan gereja, ya. Mungkin tidak akan terjadi lagi ya ke depan bila ada satu gereja mendapat suatu masalah, ada sejenis tanda petik pembiaran dari gereja yang lain. Nah, hal-hal ini tidak lagi akan terjadi bila bersinergi ini terbentuk secara baik di setiap daerah kabupaten kota ataupun provinsi seluruh Indonesia. Tetapi landasannya tetap tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ya, ini sangat mendasar. Termasuk kita mengawasi bagaimana eksistensi daripada tugas kemurnian, tugas panggilan gereja itu. Pada saat sekarang ini kelihatannya kemurnian, ya, eksistensi dari tugas panggilan gereja itu seolah-olah kabur, ya, di mana gereja-gereja ya dipandang tidak bisa bersatu, tetapi dalam tugas panggilan gereja ya harus bersekutu. Saat gereja yang lain dengan gereja yang lain, HKBP dengan GPIB, ya, HKI dengan GPDI, ya, seharusnya itulah pengertian tugas panggilan gereja. Tidak berdiri sendiri, tetapi satu, semua dalam satu nama. Lanjut. Nah, bersatu misioneri gereja Indonesia ataupun bersinergi, inilah ya rencana kita, ya. Rencana setelah terbentuk nanti ini, ya, bersinergi di setiap kabupaten kota dan provinsi, ya,
maka kita akan merencanakan membangun situs gereja yang dibawa ataupun yang menjadi dasar hukumnya adalah sebuah yayasan, ya. Jadi yayasan itu nanti kita rancang eh, yang mengatur, mengelola situs eh, misioner gereja bersatu, ya. Bagaimana teknisnya, bagaimana hubungannya dengan bersinergi, tentu diatur dalam ADRT. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita sampaikan, ya. Banyak gereja-gereja supaya bersatu para misionernya. Dan yang kita bahas nanti adalah bagaimana kita membuat atau melakukan ataupun manajemen pengurus wilayah provinsi dan pengurus daerah kabupaten kota. Nanti ini akan dibahas secara tuntas oleh pengarah Profesor Dr. Sanggam Siahaan MSI selaku Ketua Dewan Pengarah kita. Lanjut. Ini kenapa tidak hidup ya? Coba di zoom, di zoom. Bukan dibesarkan, di zoom. Oke, cukup. Ya. Zoom maksud saya zoom. Itu tanda apa? Tanda cangkir ditekan. Jangan di apa? Nah, sudah, oke, coba perbesar aja. Perbesar aja. Oke, udah. Nah, sebenarnya latar belakang daripada Forkom Arahun ya tahun 2019 ya tidak berubah, tidak jauh berubah daripada bersinergi ya. Jadi anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada di Forkom Arahun itu yang kita deklarasikan bersama Bapak Profesor Dr. Lauli ya Yasona, Menteri Hukum sekarang ya tidak jauh berbeda, berubah nantinya dengan ADRT bersinergi ya, tapi tetap dilatar belakangi bahwa dunia ini seolah-olah sudah ketakutan, kekhawatiran ya. Jadi sudah logika ya, logika manusia, imannya sudah hilang. Ya, itu adalah pengaruh digitalisasi ya. Semua serba bisa. Ya, semua serba otomatis. Ya. Ini adalah akan menimbulkan ya sikap-sikap alien ya. Jadi orang yang tidak menyukai pertumbuhan, perkembangan ya, gereja itu adalah orang alien, makhluk asing. Ada yang membakar gereja adalah alien. Ada yang menghalangi pertumbuhan gereja adalah alien. Orang yang ribut di gereja alien. Ya. Itu adalah akibat perubahan sosial. Ya, coba Bapak Ibu sekalian, sekarang ini agak muncul ke permukaan penculikan anak, penculikan manusia. Ya, di mana orang yang sudah tua sekali bisa menjadi muda. Itu adalah pengaruh pergantian jantung. Jadi jantung seorang anak sekarang ini harganya 5M, 5 miliar. Coba bayangkan, itulah alien. Ya. Nah, itu adalah bagian daripada yang tidak mengakui ada Tuhan, ateisme. Jadi yang suka gerakan-gerakan seperti itu, ya tidak lagi ada iman. Iman itu adalah kasih karunia. Iman itu adalah akal budi. Iman itu adalah perbuatan. Ya, jadi mereka berbuat tanpa akal budi. Jadi pengertian iman di sini, ya dalam pengertian alien ini bahwa
Iman adalah kasih karunia, iman adalah perbuatan, iman adalah akal budi. Ya, jadi tren dunia sekarang ini sudah serba ketakutan. Di Zoom ini juga mungkin ada ketakutan, ketakutan kehilangan jabatan, ketakutan kehilangan makan, ketakutan, sudah semua ketakutan. Ya, dan rasa kekhawatiran. Itu orang yang tidak beriman. Ya, jadi kalau ada yang takut, ya takut tidak jadi pengurus, itu tidak mempunyai iman. Ya, jadi kita harus benar-benar memiliki pengertian iman itu kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Olan asiniro hadung sudi muluon. Ya, jadi unang pola gabe tapi kiri, unang gabe logika. Ya, memang kalau logika dipakai semua, ya sudah bisa, serba bisa sekarang di dunia ini. Ya, nah itulah. Jadi kita menutup keran ateis dan alien. Itulah tujuan daripada bersinergi ini. Ya, kita menutup keran, ya ateis, dan menutup keran tumbuhnya makhluk-makhluk asing di dalam maupun di luar gereja. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Nanti boleh kita diskusikan di lain waktu. Dan saya ucapkan shalom pada kita semua. Mohon maaf jika ada penyampaian saya kurang lebih pada Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya katakan salam semua untuk satu nama. Terima kasih.